Pak. Permisi, Pak. Iya Bu Lucy, ada apa Bu Lucy? Pak, saya ganggu nggak, Pak? Eh, enggak sih Bu, enggak lagi sibuk, saya lagi duduk santai aja nih Bu. Ada Oh, apa Bu iya. kira-kira Bu? Ini, Pak, saya mau ngajak ngomong sama Bapak sebentar, Pak. Minta waktu. Boleh boleh Bu. Ada permasalahan apa Bu kira-kira? Sampai nih nemuin saya nih ke ruangan. Iya, iya nih, Pak. Saya ini kan ada masalah nih, Pak, di kelas. Saya Mm-mm. mau cerita sama guru tapi malu. Nanti Mm-mm. jadinya dipikir nanti saya ini nggak bisa ngajar. Seperti itu, Eh, Pak. iya Nah, ya Bu. jadi saya Kira-kira, mau jadi jadi kira-kira. saya kayaknya mau cerita sama Bapak aja deh. Oh ya boleh 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 Bu. Nanti kita apa kondisikan. Kira-kira ada masalah apa nih Bu Lucy sampai khawatir sekali kayaknya tidak mau cerita-cerita dengan guru-guru takut ada menimbulkan masalah baru seperti itu Bu ya. Heeh. Iya. Ya ada Gini Pak, masalah kan, apa Bu? kan saya ini kan baru ngajar di kelas 5 Pak ya. Nah, Mm-mm. sebelum-sebelumnya kan saya memang ngajar di kelas rendah. Nah, saya dipercayakan ngajar di kelas 5 kan Pak ya, sekarang Iya ini iya Pak. Bu. Nah, sekarang ini masalahnya murid saya ini ada 2 sampai 3 orang itu yang belum lancar membaca Mbak di kelas 5 ini. Jadi di Heeh. kelas Ibu itu masih ada anak-anak yang memang kelas 5 sekarang belum pandai membaca, seperti itu, Bu? Iya, Maksudnya ya? belum lancar membaca, terus ketika saya melaksanakan pembelajaran, saya laksanakan dikte itu huruf abjadnya itu masih kurang. Nah, itu Pak, kurang-kurang Mhm, jadi. Terus iya. ketika saya membiasakan anak-anak untuk belajar membaca bergantian, nah di sini pas ketika giliran anak yang tidak bisa baca itu berhenti di situ Pak. Nah itu menjadi kendala saya. Jadi teman-temannya itu pada gerem gitu Pak. Ketika kan Mhm, giliran tuh Pak, kan anak-anak ini kan yang bisa baca nih kan antusias nih Pak. Oh giliran saya, giliran saya. Ketika dia mau giliran dia, sebelumnya itu ada temennya yang tidak bisa baca. Jadi kesel temennya itu. Nah itu yang menjadi kacau jadinya kelas itu Pak. Seperti itu. Itu yang jadi, jadi pembelajaran di kelas ini tidak terlaksana dengan efektif seperti itu, Bu, ya? Apalagi nanti akan masuki sesi ini pembelajaran selanjutnya, seperti itu, iya Bu, Pak. ya? Iya Pak. Heeh. Dan itu hampir setiap hari Pak seperti itu. Jadi Makanya saya agak merasa aduh gimana ya Pak ya dengan masalah saya ini nih, saya mau cerita ke guru nanti pikirnya saya nggak bisa ngajar lagi gitu. benar benar, Bu. Jadi nanti menambah permasalahan baru ini ya kan? Iya, Oh iya. Eee, tapi, di pembelajaran Ibu nih, pernah, enggak Ibu sudah melakukan pembelajaran yang seperti apa saja, Bu? Sehingga anak-anak tersebut sudah, mengikuti pembelajaran Ibu dengan metode seperti apa saja, Bu, yang pernah Ibu lakukan kayak itu? iya karena kan saya kan sudah menganggap kalau anak kelas 5 itu kan udah bisa ya Pak yang baca Pak ya. Jadi Iya. secara keseluruhan saya sudah menganggap anak saya ini sudah lancar semua gitu. Ketika saya menerapkan seperti itu, loh baru saya ketahuan Pak bahwa anak itu tidak bisa 3 orang ini. Nah seperti itu Pak. Jadi saya belum melakukan metode apa-apa Pak karena image saya kelas 5 itu udah bisa lancar baca seperti itu Pak. Jadi belum menggunakan metode apa saja apapun, Bu, ya. Tapi media pembelajaran di kelas Ibu menggunakan apa, Bu? Ya kadang-kadang sih Pak pakai Infocus Pak kadangan. Tapi kebanyakan enggak sih Pak. Biasa aja pakai pakai buku biasa aja Pak, buku pelajaran biasa. Oh, jadi buku pelajaran yang memang sudah dibagi dari sekolah, Bu, ya? Iya betul Iya, Pak. jadi buku-buku itulah yang jadi panduan Ibu untuk mengajar, ya Ibu habis nggak habis pikir seperti itu ya kan? Karena Iya, anak kelas 5 seharusnya udah lancar, anak kelas 5 itu seharusnya udah, eee, nggak perlu lagi kita harus belajar membaca, rata-rata kan anak kelas 5 ini udah lancar menurut menurut Ibu Lucy, tapi kenyataan di kelas, malah ada 2 sampai 3 orang ini yang memang, belum lancar membaca, sampai tulisan-tulisan pun enggak lengkap seperti itu, Bu iya, Lucy ya. iya, Jadi salah satunya yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu masih menggunakan buku-buku ya sesuai dengan apa yang diberi sekolah tadi.
Iya, menggunakan infocus. Sebenarnya pada dasarnya udah bagus itu Bu, menggunakan infocus, tapi memang belum efektif saja. Jadi iya menurut Ibu Pak, emang Lucy belum tadi efektif. ya menurut Ibu Lucy tadi, apa, anak kelas 5 itu udah bisa, udah pandai, nggak harus lagi kita mengulang Nah, pelajaran awal seperti anak di kelas bawah, Bu, ya, dengan buku-buku pembelajaran. Ya sebenarnya, Bu, saya juga punya temen ini, Bu, ya, dulu terkendala masalah, eee, anak-anak di kelas atas ini masih, ada yang belum pintar menghitung, belum pintar membaca. Sebenarnya, eee eee, studi kasusnya sama seperti apa yang Ibu Lucy hadapi. Jadi, temen saya itu, melakukan pembelajarannya, menggunakan pembelajaran, sama seperti yang Ibu Lucy lakukan, masih pakai buku-buku lama, buku-buku yang ada yang dari sekolah. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Lucy, selain dari buku yang dari sekolah nih, apa kira-kira nih menurut Bu Lucy, bisa meningkatkan apa minat baca anak nih, selain dari buku bacaan yang ada di kelas ataupun yang dari sekolah nih? nah itu dia Pak ya, saya ini kan belum Pak ya sampai ke situ karena itu tadi Pak saya berpikir kalau kelas 5 tadi itu udah lancar semua Pak baca Pak. Jadi Heeh. itulah saya mau bingung Pak, saya makanya saya tanya sama Bapak ini kan mau curhat Pak. Gimana lah Pak solusinya Pak ya? Apa Bapak ada bisa memberikan saya masukan atau apa yang harus saya lakukan begitu Pak? Oke Bu, kira-kira nih menurut Bu Lucy sendiri nih, menurut Bu Lucy, sekarang ini kan udah, eee, banyak metode belajar nih. Kalau dari Bu Lucy sendiri, hal apa sih yang harus saya lakukan, sehingga anak tersebut ada minat bacanya kayak itu Bu Lucy. Tadi kan Ibu Lucy nih cerita masalah dalam kelas itu kalau saya mengajar itu kan masih menggunakan buku pembelajaran, masih menggunakan buku-buku yang dari sekolah. Jadi buku-buku itu yang saya, terapkan. Nah, namun pada kenyataannya, Bu Lucy itu masih mendapatkan anak-anak yang masih kurang dalam membaca, bahkan, membacanya masih terbata-bata seperti itu kan Bu Lucy ya. Kalau menurut Bu Lucy sendiri nih, ada hal apa yang pengen Ibu Lucy, terapkan sehingga anak tersebut bisa kayak itu, untuk mencapai, tingkat membaca saja seperti itu, Bu? Apa sih Bu kira-kira kayak itu? Iya kalau kalau pengalaman saya di kelas 1 kan Pak ya enak ya Pak ya, nyata ya Heeh. kalau anak kelas 1 tuh kan nggak bisa baca. Jadi kita pakai buku yang abjad itu ya Pak ya, pakai kartu kata. Oh, Nah seperti itu. Nah kalau yang di kelas besar ini Pak, mungkin pakai apa ya? Mungkin berkunjung ke perpustakaan kali Pak ya, ini untuk supaya anak-anak itu mau membaca atau gimana Pak ya? iya. Nah, sebenarnya Bu Lucy itu sebenarnya udah bisa memecahkan masalahnya. Namun itu tadi masih kebingungan saja. Tadi seperti yang Ibu Lucy karena Bu Lucy ini kan biasanya ngajar di kelas bawah ya kan. Jadi dengan metode bermain kayak yang Ibu Lucy sampaikan tadi dengan kartu kata Bu ya. Kemudian dengan kartu kata tadi ya mungkin menurut Bu Lucy dengan kartu kata tadi kan kita bisa, belajar sambil bermain. Menyambung kata ya kan, dari setiap kata-kata itu maksudnya kan untuk di kelas bawah itu kan metode Iya, belajarnya sambil bermain. Namun di perjalanan ternyata Ibu Lucy-nya kan ada di kelas atas, sehingga Ibu Lucy tidak lagi, tidak apa ya, menurut kita itu, nggak mungkin gitu loh, tidak anak kelas sesuai. 5 nggak sesuai harapan, anak kelas 5 tapi masih apa, belum bisa membaca. Nah sebenarnya Bu Lucy tadi udah ada, tapi mungkin Bu Lucy merasa bahwasanya, "Loh ini nih kan anak kelas 5 masa pakai metode ini ataupun, pakai pakai kartu apa tadi, Bu? Kartu kata Pak. Karena dari kartu kata. Yang kedua, Ibu Lucy tadi telah menyampaikan selain kartu kata kayaknya anak-anak itu enaknya diajak ke perpustakaan kayak itu, Bu. Nah, gimana nih menurut Ibu? Kalau di perpustakaan itu, menurut Ibu sendiri harus apa yang harus Ibu lakukan? Ya itu Pak ya, kalau di perpustakaan um, karena saya belum pernah ya Pak, saya coba nih Pak. Mungkin kalau misalnya membuat jadwal untuk berkunjung seperti itu Pak.
Jadi enggak maksudnya, kalau Ibu di perpustakaan itu kan ke perpustakaan nih kan, selain tadi, pembelajaran yang pernah Ibu lakukan menggunakan buku pembelajaran dari sekolah. Kemudian apa sih yang, menurut Ibu Lucy bisa meningkatkan, minat baca anak nih? Oh, masih menggunakan metode yang, kartu kata tadi sehingga, anak-anak tersebut walaupun masih kelas 5 dengan pembelajaran yang menggunakan kartu kata tadi, mungkin anak tersebut bisa merangsang untuk termotivasi pembelajarannya. Kemudian Bu Lucy tadi juga, Pak Andi kayaknya ke perpustakaan aja ini enak. Nah, di perpustakaan itu, apa yang harus Bu Lucy lakukan kira-kira? Begini Pak ya, mungkin Pak ya kalau misalnya kita mengajak anak-anak kita ke perpustakaan tuh ya kita temani, terus ada teman-temannya semua baca, mungkin ada keinginan dari anak tersebut, teman saya baca apa sih? Nah itu mungkin Pak ya bisa kasih Bisa jadi Bu, bisa. teman saya baca cuma kayaknya gambar-gambarnya bagus. Nah itu mungkin mungkin bisa menjadi solusi atau menjadi akhirnya dia mencoba oh ternyata oh begini ya seperti itu. Mungkin ada ketertarikan seperti itu Pak ya. Nah, Ketika teman-temannya ketika teman-temannya semua membaca masa dia cuma diem aja. Nah seperti itu mungkin apa ya? iya Bu, jadi, dengan adanya Ibu ngajak, anak-anak ke, perpustakaan, memberikan semangat baru mungkin kan, "Oh, teman-teman saya belajar nih, teman-teman saya membaca, masa saya duduk santai, kemudian saya duduk-duduk aja," ya kan, seperti itu Bu Lucy ya. Jadi, sebenarnya Bu Lucy itu sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri loh pada dasarnya. Namun mungkin, faktor kebingungan tadi jadi Bu Lucy, agak gimana sih, saya merasa, takut, untuk curhat kepada guru-guru nanti saya dibilang nggak bisa mengajar. Namun kira-kira nih Bu Lucy, kapan pelaksanaan yang bisa Ibu Lucy terapkan, untuk mengajak anak tersebut ke perpustakaan, kemudian proses pembelajaran menggunakan kartu kata. Kapan nih kira-kira waktu yang tepat menurut Ibu Lucy nih? Kalau menurut saya waktu yang tepat itu ketika sebelum pembelajaran pertama dimulai Pak, kan kita masuk jam 6.40 ya Pak ya. Jadi 6.40 sampai jam 7 itu kan biasanya diisi dengan nyanyi-nyanyi, daripada nyanyi-nyanyi ya ada sih nyanyi-nyanyi ya Pak ya. Mending kita ke perpustakaan seperti itu ya Pak ya. Iya, benar sekali, Bu. Jadi dengan waktu yang, sebelum masuk jam pembelajaran ada 20 menit, Ibu sudah bisa, memanfaatkan hal tersebut daripada kata Bu Lucy tadi kita nyanyi-nyanyi, kemudian kita sambil bermain di 20 menit untuk mengisi kekosongan waktu itu, Ibu kayaknya harus, ekstra nih, membuat jadwal mungkin kan, ataupun mengelompokkan anak-anak sesuai dengan jadwal, mengajak anak ke perpustakaan untuk, menumbuhkan rasa, termotivasinya untuk melakukan minat baca. Nah, sehingga anak tersebut, bisa melakukan dan, tingkat keberhasilannya nanti ada, timbul seperti itu Bu Lucy. Kemudian nih, setel ini waktunya udah itu. Jadi menurut Ibu Lucy kira-kira, bisa efektif nggak kalau Ibu Lucy terapkan hal seperti ini atau metode seperti itu? Sepertinya bisa Pak, saya akan coba dulu ya Pak ya, karena kan saya belum melaksanakan ya Pak ya. Jadi saya akan coba lusa lah Pak, karena besok saya akan mengumumkan ke anak-anak kan. Jadi besok lusa mulai saya akan menggiatkan seperti itu Pak. Iya Bu. Jadi, setelah ini kita diskusi nih Bu Lucy ya, bercakap-cakap tentang masalah Bu Lucy, terkait masalah anak yang memang di kelas 5 ini menurut Bu Lucy itu semua kegiatan belajar membaca situ udah, efektif, udah lancar, namun pada dasarnya setelah Ibu survei di lapangan kok masih ada anak-anak yang, "Oh, kok nggak bisa baca, kok nulisnya masih lambat," seperti itu Bu Lucy ya. Menurut Bu Lucy nih, setelah kita ngobrol santai ini, apa nih yang Bu Lucy rasakan seperti itu? Pak tenang jadinya saya tuh sebenarnya tadinya tuh sempat berpikir tuh cuma ragu Pak, nanti salah lagi karena banyak kan ya takutnya nanti gimana diomongin nanti cak kerajinan, nah itu napak takut seperti itu. Nah, jadi saya sudah ngomong sama Bapak dan akhirnya saya sedikit lega Pak dan saya mau mencoba Pak.
Iya Bu Lucy, yang pasti kita jangan merasa malu untuk melakukan hal baru, karena mungkin dengan hal baru itu kita bisa mencapai sesuatu tujuan yang mana, tujuan seorang guru itu ketika melihat anaknya berhasil, ketika melihat anaknya itu sukses, satu yang bisa kita garis bawahi saja seperti tadi melihat anak-anak yang belum bisa membaca ketika Ibu terapkan pembelajaran, metode, hal baru, anak tersebut bisa membaca. Itu adalah salah satu bentuk keberhasilan kita. Iya, benar, Pak, ya. Terima kasih ya Pak ya. Sekarang saya I sudah lega gitu. Atas waktunya Bapak sudah mengganggu, maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Bu Lucy, mungkin nanti di lain waktu ataupun ada permasalahan-permasalahan baru lagi yang mungkin nanti Bu Lucy hadapi pada saat proses pembelajaran, pada saat proses kegiatan memang ada di sekolah, Bu Lucy bisa langsung datang ke ruangan saya seperti itu kan untuk bertanya-tanya ataupun ngobrol-ngobrol seperti itu. Nanti bisalah kita atur waktunya seperti itu Bu Lucy. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak ya atas kunjungannya. Saya permisi Ya, dulu Pak. sama-sama Bu Lucy. Selamat sore Bu Lucy. Sore Pak.